Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Jadi sekali ini saya mau bahas kenapa saham itu bisa returnnya sangat cepat teman-teman. Dan returnnya itu benar-benar tidak ada yang bisa prediction, yaitu naiknya sampai berapa dan kenapa dia naik. Dan nggak ada kejelasannya kenapa hal ini bisa terjadi. Sebenarnya sangat simpel untuk mengatakan jawaban ini teman-teman. Itu adalah area speculation teman-teman. Ya, area speculation. Biasanya area speculation ini diciptakan oleh para bandar. Ya, kita nggak bisa bilang itu 100% bandar. Tapi kita bisa bilang itu karena ada speculation dari masyarakat juga, teman-teman. Jadi, for example, teman-teman, saya beri contoh. Oke, misalnya ada perusahaan teknologi, teman-teman. Dan saat ini, teknologi sedang diagung-agungkan, teman-teman. Jadi, dalam speculation masyarakat itu bakalan tercipta kenaikan suatu harga. Kenaikan suatu harga itu karena kita, teman-teman, secara spesifiknya itu berpikir bahwa teknologi ini bakalan baik gitu. Padahal itu belum pasti, teman-teman. Itu belum pasti. Dan hal ini disebabkan oleh adanya keingintahuan kita, kita, sehingga para pemain besar, kita nggak bisa bilang pemain besar juga ikut. Sebenarnya pemain yang sengaja memanfaatkan kondisi ini, dia bakalan memanfaatkan untuk menaikkan suatu harga. Tapi kita tidak tahu harga ini bakalan naik sampai berapa dan apakah harga itu akan diturunkan atau tidak. Teman-teman harus perlu berhati-hati dengan perusahaan seperti ini. Kenapa? Karena saya bilang gini, teman-teman, ya. Ada suatu metode cara untuk menaikkan harga. Bahkan jika saya ingin melakukannya, saya bisa gitu, teman-teman. Tapi saya tidak ingin melakukannya gitu, teman-teman. Yaitu dengan cara kita beli terus. Yaitu suatu organization atau seseorang yang punya modal yang besar ataupun masyarakat ataupun retail dalam jumlah yang banyak gitu, teman-teman. Mereka membeli. Oke, teman-teman. Kalau kita contohin di IHSG sekarang ya, teman-teman, itu kan ada batasan auto reject bawah itu 7%, teman-teman. 7%. Sedangkan kalau kenaikannya itu sampai 30%. Bayangkan kalau dia terus naiknya itu dia beli terus sampai udah harganya itu udah 10 kali lipat dari harga awalnya gitu kan. Terus udah naik sampai 20 kali, 30 kali, 40 kali kan. Kalian tahu nggak? Dalam situasi ini itu mereka yang awalnya beli ketika di awal-awal dan mereka bakalan jual ketika di harga atas. Maksudnya gimana, teman-teman? Maksudnya gini, teman-teman. Dia bakalan take profit nih karena batas penurunan paling bawah kan 7%. Kebanyakan orang juga nggak tahu tuh si bandarnya jual atau pengendalinya itu jual ataupun enggak gitu, teman-teman. Kita nggak tahu itu. Orang yang awalnya mengendalikan itu bisa jadi ketika dia eksis keluar, si orang yang awalnya menaikkan harga atau konstitusi ataupun kumpulan orang, dia itu bisa keluar di harga yang tinggi, teman-teman. Artinya dia keluar tapi dia dapat keuntungan gitu, teman-teman. Inilah yang kebanyakan orang-orang tidak tahu gitu. Dan ini adalah sebenarnya peluang yang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para konstitusi ataupun para bandar, teman-teman. Kita nyebutnya bandar kan di Indonesia itu lebih suka itu kalau orang yang suka menaikkan harga atau turun itu disebut bandar, walaupun itu konstitusi ataupun satu orang gitu, teman-teman. Makanya kalau sampai ini terjadi, sebenarnya peraturan yang dibuat oleh pihak BEI, teman-teman, Bursa Efek Indonesia, yang melakukan pembatasan ARB terus arah, itu sebenarnya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Menguntungkan pihak-pihak tertentu. Coba kamu bayangin ya, waktu lalu sebelum adanya ini, kalau menaikkan harga itu kan dia langsung bisa naikin sampai tinggi-tinggi itu, terus dia bisa turunkan sampai tinggi-tinggi. Itu ketika dia turunkan harga sampai sebawah-bawahnya, itu keuntungan yang didapat itu sangat low, teman-teman. Sangat low. Sedangkan kalau dia bikin naik harga tinggi terus dia mau jual di area 7%, teman-teman, masih ada orang mau beli dan orang yang percaya bahkan harganya bakal naik. Terus dia nggak naik lagi dan dia malah
si orang yang awalnya menaikkan harga, dia bakal dapat keuntungan profit yang gede. Karena rencana awalnya memang taking profit. Seorang menaikkan harga itu dengan tujuan ya taking profit, guys. Taking profit. Maka dari itu ketika saya memutuskan kayak investasi di perusahaan-perusahaan yang bahkan aroma-aroma teknologi, terus kinerjanya saya sendiri nggak tahu, tapi harganya naiknya nggak masuk akal gitu kan, saya nggak berani itu masuk, teman-teman. Karena saya tahu kelemahan dari aturan baru ini gitu. Kalau saya mau, saya bisa aja tuh saya beli perusahaan yang ada di sahamnya satu saja, terus saya bikin dia naik sampai tinggi, teman-teman. Kalau teman-teman mau praktekin ini terserah teman-teman, saya nggak peduli gitu. Karena ini adalah sebenarnya kelemahan dari aturan itu, teman-teman. Bayangkan teman-teman beli, misalnya harganya 100. Harganya 100. Teman-teman nih beli terus nih sampai 24%. Biasanya aturan awal tuh kenaikan maksimum tuh 25%, teman-teman. Kalau saya nggak salah ya, sampai 3 hari itu turut. Karena saya nggak praktekin, jadi saya sedikit lupa gitu. Jadi bayangin, Anda beli terus, dia arah, Anda beli lagi sampai arah kan, dia beli di hari ketiga, Anda beli lagi sampai naikin ke harganya. Pokoknya awal pertama itu kamu rugi dulu gitu. Terus hari keempat kamu beli lagi, 5 kamu beli lagi di arah terus. Walaupun nanti bakal ada keluar bilang di mana si Bay bilang itu bakalan dipantau nih perusahaan ini gitu. Kenapa dia bisa arah terus? Secara MAA itu tidak masuk akal gitu, teman-teman. Tapi teman-teman beli aja terus. Beli terus. Suatu waktu teman-teman tiba-tiba jual sampai ARB. Biasanya bakalan terjadi panik gitu. Lalu ada orang yang pengen ikut jual, terus teman-teman beli lagi sampai arah gitu kan. Teman-teman bikin di arah 3 hari berturut. Setelah itu beli lagi, at least sampai di sini misalnya harganya itu udah naik sampai, tadi kan 100 kan, sekarang naik sampai 2000. Di area 2000. Pas di area 2000, teman-teman melakukan tindakan penjualan. Jual. Teman-teman bikin dia turun low gitu. Terus teman-teman sambil jual tuh. Jualnya tapi nggak sampai ARB. Nggak sampai ARB. Teman-teman terus jual. Tapi teman-teman udah nggak beli. Teman-teman nggak bikin dia naik lagi gitu. Teman-teman terus jual. Terus lakukan penjualan selama sebulan. Kalau teman-teman pengen naikin lagi, teman-teman bisa tuh naikin lagi gitu. Bisa aja. Ataupun teman-teman memang ternyata udah selama sebulan itu terjual habis loh. Ya udah, teman-teman tinggalin. Apa yang bakal terjadi dengan saham itu? Saham itu nggak akan gerak naik dan dia bakalan stagnan terus tuh. Kenapa? Bandarnya udah nggak ada yang bisa naikin lagi harganya. Dan bahkan si retail itu, ya mereka bilang, aku beli segini kok nggak naik ya? Gitu. Kok transaksi yang awalnya itu banyak, kok sekarang stagnan ya? Gitu kan? Kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya inilah yang bisa dimanfaatkan oleh si para bandar-bandar, teman-teman, atau pihak yang menguntungkan gitu. Makanya itu kalau teman-teman mau keluar dari dari cari keuntungan di pasar saham itu sangat mudah kalau teman-teman menggunakan cara yang ya munafik banget. Kalau saya bilang itu jahat banget caranya. Karena ada teman-teman mendapatkan keuntungan dari orang lain gitu, yang bahkan nggak ngerti. Makanya ketika kita berinvestasi saham itu sangat penting banget tuh. Makanya si Loko yang pernah bilang, bursa saham tidak mengenal ampun, sedangkan Tuhan itu masih mengenal ampun. Dia masih mengampuni kita gitu. Tapi bursa saham tuh nggak kenal ampun. Teman-teman kalau udah kena kejebak itu, udah teman-teman habis. Biasanya kalau perusahaan yang paling gampang dijebak itu adalah teknologi, teman-teman. Biasanya paling gampang buat eksis untuk keluar. Ini cuma apa yang pengen saya sampaikan ke kalian. Tapi teman-teman mau terima atau enggak, itu terserah teman-teman. Saya pengen
sampai informasi saya karena ini unek-unek saya gitu teman-teman. Karena saya melihat banyak banget nih saham-saham yang IPO yang seharusnya kalau setelah IPO itu mereka itu antara stagnan ataupun naiknya itu wajar banget gitu. Ataupun ada yang ARB itu masuk akal teman-teman, karena memang secara ketika dia IPO itu memang harganya itu semuanya itu udah ekstrim mahal gitu, mahal banget gitu. Makanya saya bilang perusahaan-perusahaan seperti ini ya masuk akal aja kalau dia ARB. Tapi kalau dia sampai arahnya itu terus itu tidak masuk akal. So teman-teman perlu hati-hati ketika berinvestasi. Oke? Lebih bagus berinvestasi di perusahaan yang bisa dikategorikan itu zonanya aman aja teman-teman. Oke? So thank you. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. So kalau kalian pengen return cepat, teman-teman bisa pakai cara yang bangsat tadi. Oke? Itu cara return cepat. Kalau teman-teman pengen cara return lambat, ya pakai apa yang saya nggak bilang di sini teman-teman. Oke? Pakai area zona aman biasanya. Oke? Itu returnnya lambat. Tapi teman-teman bakalan return juga karena Warren Buffett pakai ini gitu teman. Oke? Kalau teman-teman pengen returnnya cepat, itu kayak perusahaan Google. Kan rata-rata perusahaan-perusahaan yang teknologi itu penuh speculation teman-teman. Dari dulu memang, dari dulu. Makanya kalian bisa lihat kayak perusahaan kayak Elon Musk itu nilainya udah ekstrim mahal kayak Google. Terus perusahaan yang si Amazon teman-teman, itu semua itu bau-bau teknologi semua teman-teman. Oke? Makanya mereka naiknya itu nggak masuk akal. Oke? Pokoknya yang nggak masuk akal naiknya itu rata-rata teknologi teman-teman. Oke? Dan kalau kamu lihat sendiri, kalau tipe-tipe kayak Warren Buffett yang main zona aman itu jarang banget dia beli perusahaan teknologi kecuali Apple. Kalau nggak salah dia itu beli Apple itu ketika Apple itu sedang jatuh-jatuhnya. Makanya dia bisa punya teknologi di Apple teman-teman. Tapi kalau untuk kayak Google dia masih nggak pernah beli kayaknya ya, kalau aku nggak salah. Google terus kayak Amazon dia nggak beli tuh karena ya valuasinya udah mahal gitu teman-teman. Oke, itu kuncinya kalau kalian mau masuk di zona aman. Tapi kalau kalian mau pakai cara bangsat, pakai aja nggak apa-apa gitu. Lagian nggak mungkin bisa dipantau oleh BI juga teman-teman. Itu bullshit banget kalau bisa dipantau. So thank you. See you next time, next video. Dan ya jangan jadi bajingan lah, walaupun saya bilang tadi kalian boleh pakai, oke? Always do it on my own, so I gotta get through it.